Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi wa ghufranihi tufaru dzunub was sayyi'at wa bi masyiatihi wa qudratihi tujabu al-istijabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ard. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi unzila ilaihi al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ansarih ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, ya ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun al-muttaqun, fa ini usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, khatib mewasiati diri khatib pribadi khususnya dan mengajak saudara kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dan sesungguhnya itulah hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Hadirin jamaah yang muliakan, kalau kita baca ayat Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang mengindikasikan dan mengisyaratkan pujian-pujian Allah kepada manusia sebagai makhluk yang baik, sebagai makhluk yang sempurna. Salah satunya misalnya kita hafal dalam surah At-Tin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan, kata Allah, manusia itu dalam sebaik-baik bentuknya, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Namun demikian, hadirin yang memuliakan, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Begitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 28. Hadirin yang memuliakan, kelemahan manusia itu menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk yang kerdil di hadapan Allah, makhluk yang kecil di hadapan Allah. Oleh karenanya kita dituntut terus untuk berdekat-dekat dengan Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam setiap salat kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hadirin yang memuliakan, setiap doa dari seorang hamba dikabul oleh Allah. Ada 3 cara Allah SWT dalam hadis mengijabah doa kita. Pertama, boleh jadi Allah mengijabah doa kita langsung pada saat itu kalau Allah menghendakinya. Yang kedua, ketika Allah mengabulkan doa kita, tetapi ternyata cara mengabulkannya itu ditabung, tidak di dunia, ditabung sebagai amalan soleh yang akan didapat oleh seorang hamba nanti di akhirat. Dan yang ketiga, dikabulkannya doa itu dengan cara dikonversi, mungkin dengan kebaikan yang bukan kita minta, tetapi yang kita butuhkan, yang seseorang butuhkan. Karena berdoa kadang-kadang apa yang kita inginkan, tetapi Allah mengabulkannya apa yang dibutuhkan oleh manusia. Boleh juga dalam bentuk dijauhkan dari bala, musibah, fitnah dan sebagainya. Itu
kalau doa kita diijabah, dikabul oleh Allah SWT. Pertanyaannya, apakah setiap doa kita dikabul oleh Allah SWT? Jawabannya tidak. Pertanyaan lagi, apa sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT? Hadirin yang muliakan, dalam kesempatan singkat kali ini khatib ingin menyebutkan intisari dari surah Al-Baqarah ayat 186 dan satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor hadis 1015. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 186 Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan hai Muhammad kepada yang bertanya, sesungguhnya aku, kata Allah, itu amat dekat, qarib, dekat. Bahkan di dalam ayat yang mengatakan aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi leher seseorang, Allah itu. Tetapi yang bagaimana itu yang dijabah? Maka ada 3 di situ dalam ayat itu. Boleh jadi doa kita tidak dijabah oleh Allah. Yang pertama, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang pertama, aku akan ijabah doa siapapun hambaku apabila dia da'an, kalau dia sungguh-sungguh berdoa kepadaku, kata Allah. Hadirin yang muliakan, ternyata boleh jadi seseorang berdoa kepada Allah lancar untayan kata-katanya, tetapi apa yang menjadikan ia tidak dijabah? Karena hati dan fikirnya tidak menyatu. Yang diucapkannya hanya rangkaian kalimat yang tidak faham. Dia tidak tahu apa yang diminta. Maka hadis Nabi mengatakan, la yaqbalullahu du'a 'abdin an qalbin ghafil, atau kama qala Rasul. Rasul menyatakan Allah tidak mengkabulkan doa seseorang yang dipanjatkan terlahir dari hati yang hampa, pikiran yang kosong. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, apa syaratnya? Falyastajibuli. Syarat doa kita dikabul itu manakala kita terlebih dahulu memenuhi apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu syarat kedua dijabahnya doa. Dan yang ketiga, wal yu'minu bi, harus yakin dan mantap hati kita bahwa doa kita itu dikabul oleh Allah. Kalau kita saja ragu bahwa Allah itu dapat mengabulkan doa kita, maka fa'anna yustajab, maka bagaimana doanya akan dikabul. Dan yang terakhir, hadirin yang muliakan, penting untuk kita renungkan bersama dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, bahwasanya hadisnya saya potong bagian akhirnya saja. Wa dzakara rajul yutilus safar yamuddu yadahu ila sama, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu laha. Apa kira-kira pesan hadis Nabi ini? Rasulullah SAW menyebut dalam hadis sebelumnya yang agak panjang, ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya aut-autan, pakaiannya dekil untuk menunjukkan panjangnya perjalanan. Mestinya orang yang dalam perjalanan itu, bukankah doa dalam perjalanan itu mustajab? Apalagi ini perjalanan yang panjang, rambutnya pun tidak dia urus karena ingin supaya dia berdoa di hadapan Ka'bah. Lalu dia menengadah ke langit tangannya itu, tetapi mat'amuhu haram, sayang sekali makanan yang sampai ke kerongkongan dan perutnya bersumber dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman juga yang dia teguknya ternyata bersumber dibeli dari harta yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang digunakan. Hadis ini konteksnya adalah hadis haji, tentang haji. Orang datang dari jauh menengadah kepada Allah di Arafah depan Ka'bah.
tapi pakaian yang dia gunakan ternyata dibeli dari barang yang haram. Wa ghudiya bil haram, bahkan dikenyangkan perutnya itu dengan sumber harta yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabu laha, maka bagaimana Allah akan mengijabah doanya. Hadirin yang muliakan, tentu ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Allah masih sisakan hidup, umur bagi kita. Moga-moga doa kita ke depan, insya Allah, dengan kita perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita, perbaiki apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan juga syarat yang lainnya. Mudah-mudahan doa kita dan doa keluarga kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Allahumma khtimna bis salihati a'malana wa bil hasanati ajalana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.